Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dwi Lestari Wahyuni. Saya bertugas di Puskesmas Tembilan Kota. Ayah bunda pemirsa Gemilang Televisi, dalam program Tahu Nggak Sih hari ini saya akan membahas tentang materi stunting. Stunting ini merupakan isu nasional di mana merupakan salah satu permasalahan gizi pada balita di Indonesia yang belum teratasi. Menurut WHO sendiri, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak mengalami perawakan pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang badan atau tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan WHO. Nah, ini dapat ibu-ibu lihat dalam buku Pink Anak pada saat ibu-ibu membawa balita itu ke posyandu setiap bulannya. Di sana akan terlihat bagaimana kurva pertumbuhan anak menurut berat badan menurut usianya. Jadi anak stunting ini harus dibedakan dengan anak yang pendek. Anak yang pendek belum tentu stunting, tetapi anak stunting itu pasti pendek. Nah, angka stunting di Indonesia pada tahun 2022 itu adalah sekitar 21,6%, di mana menurut data survei status gizi Indonesia 2022 menunjukkan adanya stunting ini terjadi sejak sebelum lahir dan meningkat sebesar 1,6% pada rentang usia 6 hingga 12 bulan ke 12 hingga 23 bulan. Dari data ini kita dapat melihat pentingnya terpenuhi gizi sejak remaja, sejak ibu hamil, kemudian menyusui dan gizi yang terkandung dalam makanan pendamping ASI balita. Nah, anak yang stunting ini biasanya disebabkan oleh banyak faktor, terutamanya adalah faktor sosial ekonomi, di mana terjadinya jarak kelahiran yang pendek juga merupakan salah satu faktor penyebab. Jadi banyak anak-anak yang baru usia 1 tahun kemudian dia sudah memiliki adik lagi, atau mungkin berderet beberapa anaknya, sehingga itu juga akan mempengaruhi dalam pola makan dan pola asuh dari orang tua, karena beberapa anak dalam rentang usia yang sangat kecil harus diperhatikan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian tidak terpenuhinya asupan gizi yang cukup dan baik pada anak, adanya gangguan mental pada ibu, terjadinya infeksi pada ibu selama masa kehamilan, juga terjadinya kehamilan pada remaja. Kita tahu bahwa remaja belum memiliki kondisi tubuh yang optimal untuk mengalami kehamilan. Tentunya akan berdampak terhadap janin yang dikandung. Banyak remaja yang mengalami anemia sejak usia remaja, sehingga akan mempengaruhi pada masa kehamilan yang akan menyebabkan anak nanti menjadi lahir prematur, kemudian juga terjadi pendarahan, kemudian pengetahuan remaja akan kehamilan, akan anak tentunya tidak sama dengan orang dewasa yang siap untuk menjadi seorang ibu. Itu juga nanti akan kembali lagi berpengaruh terhadap pola asuh dan pola tumbuh kembang anak di dalam keluarga, kesiapan seorang ibu untuk memiliki anak dan membesarkan anak. Jadi ini seperti sebuah lingkaran yang tidak akan pernah putus. Nah, stunting ini sendiri akan memberikan dampak jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk dampak jangka pendek, stunting akan meningkatkan angka kematian dan juga angka kesakitan. Sementara resiko menderita berbagai penyakit infeksi pun jauh lebih besar diderita oleh anak yang stunting dibandingkan anak yang tidak stunting. Untuk jangka panjang itu stunting akan menurunkan kemampuan kognitif, artinya kemampuan berpikir seorang anak, kemudian juga menyebabkan rendahnya IQ dan kapasitas fisiknya. Nah, pada masa dewasanya, stunting juga akan menyebabkan peningkatan terhadap resiko penyakit obesitas, penyakit jantung, penyakit diabetes, dan juga stroke. Tentunya semua hal ini akan berdampak terhadap kualitas dari sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Lalu apakah kita bisa mencegah stunting? Tentu bisa. Stunting ini merupakan penyakit yang dapat kita cegah. Cara pencegahannya pun bahkan bisa kita mulai pada masa usia remaja. Nah, di usia remaja ini Puskesmas itu mempunyai program yang disebut dengan aksi bergizi di sekolah. Pada kegiatan ini akan dilakukan screening pada remaja mengenai anemia, apakah remaja tersebut mengalami anemia atau tidak. Kemudian remaja juga diedukasi untuk rutin mengkonsumsi tablet tambah darah untuk mencegah anemia. Kemudian remaja juga dianjurkan untuk berolahraga minimal 30 menit setiap hari dan juga mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang.
Kemudian setelah pada masa remaja, dewasa, kemudian terjadi kehamilan. Nah, pada masa kehamilan kita dapat mencegah stunting. Yang pertama adalah dengan melakukan pemeriksaan kehamilan rutin sebanyak minimal itu 6 kali selama proses kehamilan yang terjalin selama 9 bulan. Jadi selama 9 bulan ayah bunda harus memeriksakan kehamilannya sebanyak minimal 6 kali di fasilitas kesehatan terdekat, bahkan juga bisa di posyandu. Dalam masa pemeriksaan kehamilan itu, ayah bunda di puskesmas juga akan mendapatkan pemeriksaan USG, kemudian untuk deteksi terhadap screening 3 penyakit yang mungkin dapat disebabkan ditularkan terhadap bayi, seperti penyakit HIV, penyakit hepatitis B, dan juga penyakit malaria. Nah, kemudian ibu hamil itu dianjurkan untuk mengkonsumsi berbagai sumber zat besi, baik dari sayur-sayuran maupun dari daging atau protein hewani lainnya. Nah, minuman tablet tambah darah itu juga wajib diberikan oleh tenaga kesehatan terhadap ibu hamil. Jadi selama kehamilan, ibu hamil wajib untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Kemudian gizinya juga harus seimbang. Ibu hamil juga tidak boleh merokok dan harus terhindar dari asap rokok. Jadi lingkungan rumah itu harus mendukung ibu hamil untuk tidak terpapar oleh sumber asap rokok. Jadi kalau ada orang tua, suaminya yang merokok, ya diharapkan untuk tidak merokok di dalam rumah dan bahkan berganti pakaian serta berkumur atau mencuci muka dan rambutnya sebelum berkontak terhadap ibu hamil maupun balita, karena nanti di dalam baju itu akan tertempel nikotin dari asap rokok. Jadi meskipun tidak merokok di dalam rumah, tanpa mengganti pakaian bekas kita merokok itu akan menyebabkan ibu hamil dan balita akan terpapar. Nah, kemudian yang terakhir, untuk pencegahan stunting pada usia balita bagaimana? Yang pertama, kita harus rutin melakukan penimbangan berat badan dan juga pengukuran panjang badan serta lingkar kepala anak secara rutin setiap bulannya sampai minimal usia 5 tahun. Meskipun anak sudah menyelesaikan imunisasi rutin sampai usia 2 tahun. Jadi terkadang ayah bunda membawa anak ke posyandu itu hanya untuk mendapatkan imunisasi ya. Nah, setelah selesai jadwal imunisasinya tidak lagi pergi ke posyandu. Padahal tumbuh kembang anak itu tetap harus dipantau hingga usia minimal 5 tahun setiap bulannya. Jadi tetap harus diukur tinggi badan, berat badannya. Nanti dari kurvanya itu akan terlihat apakah pertumbuhan berat badan dan panjang badan menurut umurnya ini sesuai atau tidak. Untuk kita mencegah dan mendeteksi lebih dini kemungkinan terjadinya stunting pada anak kita. Nah, kemudian anak itu juga harus mendapatkan ASI eksklusif sejak dari lahir. Jadi sejak lahir itu bayi sebaiknya mendapatkan inisiasi menyusui dini, kemudian dilanjutkan memberikan ASI saja sampai usia 6 bulan. Nanti setelah 6 bulan baru diberikan makanan pendamping ASI. Kemudian pendamping ASI yang diberikan tentunya harus sesuai frekuensi, teksturnya dengan usia anak. Nah, kadang nih orang tua bingung ya, takut memberi makan anak, atau ada yang justru lebih dini memberikan makan anak, baru umurnya 4 bulan, 3 bulan sudah diberikan pisang. Biasanya tuh dikerok ya, pisangnya nanti dikerok diberikan ke anak. Nah, itu perilaku yang sangat berbahaya dan tidak boleh dilakukan terhadap bayi usia kurang dari 6 bulan. Lantas kapan kita bisa memulai MPASI? MPASI atau makanan pendamping tadi kita mulai memberikan mulai anak usia 6 bulan. Nah, banyak ibu-ibu yang bingung nih, terutama ibu-ibu muda yang anak pertama, bingung bagaimana cara memberikan MPASI-nya. Kadang-kadang nanti membuat nasi timnya itu nasi dicampur sama kentang. Nanti itu yang diberikan sama anak, dan nanti ibunya akan ngeluh, anak saya nggak mau makan dok. Begitu kita tanya apa yang ibu kasih, kentang rebus nanti, atau nasi tim tapi isinya kentang dan nasi saja. Sementara kentang dan nasi itu sama-sama hanya karbohidrat. Untuk makanan pendamping ASI anak dari sejak dini, dari sejak umur 6 bulan itu kita sudah harus memberikan kandungan nutrisi yang terdiri dari karbohidrat, protein dan juga lemak. Serat juga perlu tetapi tidak banyak. Nah, kemudian kita juga diminta untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah stunting ini.
MPASI tadi, kita balik lagi mengenai MPASI. Untuk kandungan MPASI itu harus mengandung karbohidratnya sebesar 35-55% dari total kebutuhan kalori anak kita. Dan untuk kebutuhan proteinnya itu prioritasnya adalah protein hewani, terutamanya untuk mencegah stunting ini itu sebesar 10-15% dan sumber lemaknya hanya 30-45%. Kalau untuk sayur dan buah itu cukup sedikit saja. Jadi ibu-ibu, kita memberikan makan anak tuh nggak bisa seperti tadi hanya nasi dan kentang saja, tapi kita perlu tambahkan misalnya itu hati ayam lauknya, kita tambahkan juga tempe. Porsi hati ayamnya lebih besar dibandingkan porsi tempenya begitu. Jadi fungsi protein hewaninya itu akan terpenuhi. Kenapa protein hewani yang lebih penting untuk mencegah stunting? Karena protein hewan ini dia mengandung asam amino esensial dan berkualitas tinggi. Nah, asam amino esensial ini hanya diproduksi oleh hanya bisa kita peroleh dari makanan karena tubuh kita tidak bisa memproduksi asam amino esensial. Jadi murni kita dapatkan dari makanan. Penelitian juga menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami stunting itu memiliki kadar asam amino esensial yang jauh lebih rendah dibandingkan anak yang tidak mengalami stunting. Dan studi lain juga menunjukkan bahwa jika mengkonsumsi satu sumber protein hewani itu dapat mencegah menurunkan angka stunting sebesar 3,7%, sedangkan jika mengkonsumsi dua jenis protein hewani secara bersamaan dalam menu makan anak itu akan mencegah stunting sebesar 5,7%. Dan bila mengkonsumsi 3 sumber protein hewani rutin itu akan menurunkan angka stunting sebesar 6,1%. Jadi dapat kita lihat bahwa protein hewani ini tidak hanya efektif memperbaiki kualitas makanan tetapi juga status gizi serta kesehatan dan pertumbuhan, fungsi kognitif, aktivitas fisik dan performa anak di sekolah nantinya. Jadi ibu-ibu nggak perlu khawatir mikirkan ikan tuna katanya lebih bagus, enggak gitu. Jadi kita protein hewani yang perlu kita berikan ke anak itu kita tidak perlu pusing-pusing, kita berikan saja protein hewani yang ada di sekitar kita. Telur itu sangat baik, ikan lele sangat baik, itu bisa kita jumpai dan harganya juga cukup terjangkau. Untuk protein nabatinya yang mana? Protein nabatinya dapat kita berikan seperti tahu maupun tempe gitu ya. Nah, hati ayam itu justru kandungannya lebih tinggi ya dibandingkan daging. Kadang orang tua bingung, saya nggak pernah kasih daging anak saya bu, katanya anaknya udah 1 tahun tapi tidak pernah diberikan lauk daging, tidak bisa mengunyah. Padahal bahkan di usia 6 bulan pun pada MPASI-nya kita bisa memberikan daging dalam lauk pauknya. Tentu kita olah sehingga dicampur menjadikan nasi tim, bukan tidak boleh. Atau kadang ada persepsi nih para orang tua kita bahwa makan ikan terlalu banyak nanti jadi cacingan. Nah, itu adalah persepsi yang salah dan tidak perlu untuk kita ikuti. Baik ayah bunda pemirsa, tahu nggak sih itu tadi mengenai bahaya stunting. Jadi ayah bunda sudah tahu mengenai stunting, bagaimana kita mencegahnya dan apa bahayanya ke masa depan anak. Jadi anak-anak yang stunting itu akan mempengaruhi fungsi kognitif, fungsi pertumbuhan, fungsi daya pikir maksudnya ya. Jadi IQ-nya lebih rendah dibandingkan anak yang tidak stunting. Tentu nanti akan berdampak terhadap prestasi di sekolah, kemudian akan berdampak terhadap kinerjanya di tempat kerja, kemampuan ekonomi di masa yang akan datang. Itu semua akan mempengaruhi masa depan anak. Nah, mari kita cegah stunting dengan memberikan protein hewani dalam makanan pendamping ASI anak sejak usia dini. Kemudian periksakan anak secara rutin ke posyandu minimal hingga anak usia 5 bulan. Demikian ayah bunda mengenai pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.